Ini Pak Rudi kan menyampaikan satu ya, tepuk tangan buat Pak Rudi. Terima kasih ya Pak ya. Saya dapat sesuatu yang bermanfaat bagi saya. Jadi namanya manusia itu kayak handphone ya. Kadang-kadang baterainya penuh, kadang-kadang setengah lowbat, kadang-kadang kita semangat ya kalau berdekatan dengan orang sukses kita dimotivasi, kita semangat. Pulang-pulang semua semangat. Tapi kalau kita dapat motivasi dari orang yang sukses ya, itu namanya motivasi dari eksternal. Yang bagus itu yang kuat bertahan lama yang tadi Bapak bilang dari dalam diri. Yang internal ya. Nah, tidak semua orang bisa mendapatkan motivasi yang internal. Banyak yang hadir di seminar-seminar itu ya, nggak sukses juga, karena mereka motivasinya tergantung orang, bukan tergantung dirinya sendiri. Nah, pengalaman saya di network ya, hampir 30 tahun ya, kita tidak bisa bergantung motivasi dari orang. Memang dekat orang sukses ya, dimotivasi, kita termotivasi semangat ya. Tapi kita harus belajar bagaimana kita memanage diri sendiri, memotivasi diri sendiri. Tanpa upline kita, tanpa berdekatan dengan orang sukses, kita tetap semangat hidup demi orang-orang yang disayangi ya. Tadi Bapak ceritakan, Bapak mengevaluasi balik ya, mereview balik kepada kita semua agar kita ingat orang tua, apa yang sudah kita berikan kepada orang tua kita, apa yang sudah kita berikan pada orang-orang yang kita kasihi ya, istri, anak-anak ya, ataupun kalau ibu-ibu ingat anak-anak, ingat suami yang apa yang sudah kita berikan, terutama kepada orang tua. Nah, training seperti ini sangat penting sekali. Dalam perjalanan saya ikut network ya, dari tahun 97 ya, 2 tahun pertama saya nggak gagal. Ada hasil zaman dikit-dikit, nggak bisa disimpan, nggak bisa ditabung jadi mobil, jadi rumah, nggak bisa. 2 tahun pertama sia-sia. Karena saya bergantung motivasi saya dengan orang lain gitu. Saya nggak bisa memotivasi diri sendiri. Nah, setelah saya belajar NLP juga, saya juga bersyukur guru saya Erwin Woho ya, sama Tony Siawida sama-sama. Tapi intinya ini satu ilmu yang bagus sekali. Bagaimana mengajarkan kita memprogram ulang ya pikiran bawah sadar kita, subconscious kita yang bertahun-tahun itu ada di dalam diri kita nih yang mengganduli kita. Pernah nggak kayak gini ya? Kita mau semangat ya, tiba-tiba ini muncul. Ah, lu jangan muluk-muluk, lu jangan ngimpi. Jadi kita mau rajin, tujuannya kita mau protek hari ini ke 5 orang ya. Tiba-tiba ada yang gandulin pikiran bawah sadar tuh ya, yang tidak kelihatan. Udahlah, 2 tempat aja, nggak usah 5 tempat. Nah itu namanya pikiran bawah sadar kita belum beres tuh. Masih tergantung yang di subconscious yang lama itu masih mengganduli sukses kita. Kita mau sukses. Sukses itu kan nggak cukup cuma impian saja. Kita harus bertindak, harus action ya. Nah untuk action itu kadang-kadang yang gandulin dari luar nih. Teman-teman kita yang tidak ingin kita sukses ya. Lu jangan ngimpi lah sehari 5 juta. Tuh teman-teman ada yang kayak gitu. Jangan muluk-muluk punya mobil. Itu hanya penghambat dari luar ya. Tapi yang lebih susah dilawan itu yang dari dalam diri kita yang sudah puluhan tahun menumpuk. Kita mau rajin, mau sukses, udahlah hidup cuma sekali, nggak usah muluk-muluk, nggak usah kejar-kejar uang banyak, itu nggak gadulin ya. Benar ya? Ada yang punya perasaan seperti itu nggak? Ada. Ya, kita mau protek 5 tempat, tahu-tahu cuma 1 tempat, udah lelah, udah capek. Tapi kalau kita belajar NLP ya, saya hanya kasih tahu ke Pak Tommy ini bagus Pak ilmu seperti ini Pak. Jadi penting untuk pembenahan diri kita ya. Nggak cukup kita punya impian besar, tapi kita nggak bisa ngelola perasaan kita, nggak bisa ngelola pikiran kita. Ya jadi wajib tadi dimiliki ya, anchoring itu. Jadi untuk kita buat visualisasi ya. Jadi saya tambahan aja ya. Tadi smart itu penting sekali ya. Smart, rinci, semua measurable bisa diukur. Achievable ya, ada batasan waktunya ditentukan. Terusnya achievable bisa diterima. Hanya tambahan ya Pak ya. Buatlah papan impian Anda. Ya, jadi smart saja papan impian. Apa yang jadi impian Anda? Saya ya bersyukur melalui network ya. Kedua anak saya udah lulus kuliah, yang satu udah kerja 7 tahun ya. Semua hasil network ya. Setelah saya di tahun ketiga saya mereview, mengupgrade diri saya. Rajin belajar, rajin ikut training ya. Mungkin udah puluhan training termasuk ke Malaysia, ke Singapura ya kita belajar. Itu penting Bapak Ibu ya. Kalau tanpa ilmu ya, terutama ilmu mengendalikan diri kita, mengendalikan emosi ya, ilmu memprogram ulang bawah sadar ya, itu susah berhasil dalam hidup ya. Bukan hanya di dalam network ya. Jadi
mengelola perasaan, mengelola pikiran ya, itu manajemen perasaan dan pikiran itu ya, itu penting sekali. Di samping impian yang kuat ya, dan tekad yang kuat. Jadi saya rasa Bapak kalau ada materi lain boleh dikasih yang ini ya, terutama penekanan ke impian ya. Impian tadi tinggal ditambahkannya, buatlah buku impian. Apapun impian Anda tempel, mau rumah 2 lantai, mau kehidupan Anda yang bagaimana, mau keliling dunia ya, mau masukkan anak di tempat yang terbaik ya, itu ditulis. Jadi dulu saya punya impian waktu anak saya masih kecil, saya selalu gunting itu gambar-gambar sarjana gitu ya, anak saya jadi sarjana gitu ya. Saya di buku impian semua juga ya. Ya sekarang sudah jadi kenyataan. Jadi lebih rinci, lebih jelas dan divisualisasi impiannya. Digambarkan bahwa kita bukan akan menerimanya ya. Impian itu kita sudah menerimanya dengan iman. Bahwa kita sudah menerima, perasaannya dibesarkan. Jadi sudah menerima, bukan akan ya. Sudah senang. Tadi Bapak ajarkan senyum kalau bisa ditambahkan senyum udah di dalam rumah yang mewah, rumah yang didamkan ya. Udah ada di dalam situ. Senyum sambil udah ada di dalam mobil yang kita impikan tuh yang Bapak ingin Pajero ya. Senyumnya di dalam Pajeronya. Ya, dan dirasakan itu sudah terjadi, sudah didapat. Maka nanti alam semesta, Tuhan yang Maha Kuasa akan menunjukkan jalan-jalannya, akan mempermudah ya. Oke, saya rasa sekian dan terima kasih Pak ya. Saya sudah belajar banyak dari Bapak ya. Semoga Bapak bisa kasih training lagi di sini untuk semua anggota kita, karena kita perlu ilmu-ilmu ini. Oke, terima kasih. Ya.